Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eni Ikawati. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang hidrokarbon, yaitu alkana dan juga alkena. Nah, lalu apakah yang akan kita pelajari hari ini? Sebelum kita belajar, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian terkait dengan pembahasan kita minggu lalu. Apa yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon? Nah, ya, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terbentuk atas unsur H, hidrogen, dan juga C ataupun karbon. Ya. Lalu selanjutnya, bagaimana penamaannya? Nah, di sini ada senyawa alkana. Alkana dengan 3 atom C, berarti namanya adalah propana. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana penamaan senyawa ini berikut? Nah, ini adalah sama 3 atom C, tetapi dia merupakan alkena. Jadi namanya adalah propena. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini apabila kalian menggunakan molimod, nah struktur apakah yang terbentuk? Sama, ini 3 atom C tetapi ikatannya rangkap 3 ya. Kemudian, nah, dia termasuk senyawa apa? Bagaimana tata namanya? Bagaimana aturan penamaannya? Apakah memiliki isomer geometri? Kemudian bagaimana reaksinya? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik dapat memahami rumus umum alkuna, memahami cara memberi nama senyawa alkuna sesuai dengan aturan UPEC, menganalisis keteraturan sifat fisik, itu titik didih, titik leleh senyawa alkuna, menentukan isomer senyawa hidrokarbon, memprediksi jenis isomer, dan dari senyawa alkuna, membedakan jenis reaksi alkuna. Baik, kita lanjut ke definisi alkuna. Ya, jadi alkuna adalah golongan dari senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 3. Baik, di sini untuk alkuna itu dimulai dengan jumlah atom C-nya 2, maka namanya adalah etuna. Kemudian apabila C3, C3H4 itu propuna. Kemudian C4H6 butuna, dan seterusnya sampai C10H18 namanya adalah dekuna. Nah, rumus struktur dari alkuna itu adalah yang harus kalian ingat, CnH2n minus 2. Ya, saya ulang, CnH2n minus 2. Di mana N itu adalah 2, 3, 4, dan seterusnya sesuai dengan jumlah atom C-nya. Untuk tata nama senyawa alkuna, itu pertama akhiran ana pada alkana diganti dengan una pada alkuna. Ya, jadi apabila C-nya 3 berarti propuna, C-nya 5 pentuna, C-nya 4 butuna. Kemudian apabila rantai lurus, maka penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ya, jadi yang diprioritaskan adalah atom C dengan ikatan rangkap diberi nomor terkecil. Ya, berarti ini kalau misalnya contohnya, nah ini adalah namanya 1 butuna. Dengan posisi ikatan rangkap dan nama alkunanya. Ya, jadi 1 itu menunjukkan posisi ikatan rangkap, kemudian butuna itu menunjukkan nama dari alkunanya atau rantai utama. Nah, selanjutnya apabila rantainya bercabang, maka rantai utama harus mencakup. Untuk isomer dari alkena, nah di sini ada isomer struktur. Isomer struktur ini memiliki rumus molekul yang sama, kemudian posisi ikatan rangkapnya sama, tetapi yang berbeda adalah pada bentuk rantainya. Contohnya pada 1 pentuna dan 3 metil butuna. Nah, di sini terlihat bahwa ikatan rangkapnya sama-sama di nomor, ikatan rangkap 3 sama-sama berada di nomor 1. Ya, berbeda adalah pada bentuk rantainya.
Yang pada pentuna ini rantai utamanya 5, sementara pada 3-metil butuna ini rantai utamanya 4 C-nya. Ke isomer posisi. Isomer posisi memiliki rumus molekul yang sama, bentuk rantai yang sama. Nah, yang berbeda adalah pada posisi ikatan rangkapnya. Contohnya pada 1 butuna dan 2 butuna. Rumus molekulnya sama, C4H6. Kemudian bentuk rantainya sama, ya, rantai lurus dengan 4 atom C. Yang berbeda hanya pada posisi ikatan rangkapnya. 1 butuna ikatan rangkap berada di nomor 1, sementara 2 butuna ikatan rangkap berada di nomor 2. Untuk sifat fisik alkuna, nah kita lihat contoh senyawa alkunanya dari etuna, kemudian propuna, dan seterusnya sampai dekuna, kita lihat pada MR-nya. MR-nya dari etuna itu 26, kemudian propuna itu 40, 1 butuna 54, dan seterusnya. MR semakin naik, ya, semakin besar. Nah, di sini kecenderungannya semakin besar MR, maka semakin tinggi pula titik didih dan juga titik lelehnya. Sementara untuk wujudnya, di sini C2 sampai dengan C4 itu berwujud gas, sementara C5 sampai C10 berwujud cair. Nah, sifatnya yang lain adalah alkuna bersifat nonpolar. Jadi, dia hanya dapat larut di dalam pelarut yang nonpolar juga. Untuk sifat kimia alkuna itu hanya ada 2, yaitu oksidasi dan juga adisi. Oksidasi kita sebut juga sebagai reaksi pembakaran, ya. Sementara untuk adisinya ini dibagi menjadi 3, yaitu adisi dengan direaksikan dengan hidrogen, bisa juga adisi dengan halida, dan juga adisi dengan asam halida. Nah, untuk reaksi pada alkuna, yang pertama adalah pembakaran dengan gas O2 atau disebut juga dengan oksidasi. Sama seperti pada alkana dan alkena, bahwa pembakaran bisa terjadi 2, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tak sempurna. Yang sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, sementara tak sempurna menghasilkan CO dan juga H2O atau jelaga atau partikel karbon. Di sini adalah salah satu contoh pembakaran sempurna. 2C2H2 ditambah dengan 5O2 menjadi 4CO2 dan 2H2O. Ya, selanjutnya yang kedua adalah reaksi adisi atau penjenuhan. Reaksi adisi yang pertama itu adalah reaksi adisi hidrogen. Contohnya reaksi adisi etuna dengan gas H2 menggunakan katalis PT. Nah, perhatikan pada tahap 1, di sini etuna direaksikan dengan hidrogen, gas hidrogen, menjadi etena. Nah, jadi untuk hidrogen ini H2, nah ini yang satu akan diikat oleh atom C yang pertama, kemudian yang kedua diikat oleh atom C yang kedua, ya. Jadi masing-masing kemudian berikatan dengan H2 yang awalnya CH saja menjadi CH2, kemudian ikatannya rangkap 2 menjadi rangkap 2. Nah, ini namanya menjadi etena. Kemudian tahap keduanya, etenanya direaksikan kembali dengan gas H2, masih sama, ya. Jadi masing-masing. Untuk reaksi adisi yang kedua itu adalah adisi klorin. Contohnya reaksi adisi propuna dengan Cl2. Nah, di sini contohnya propuna direaksikan dengan Cl2. Nah, jadi Cl yang pertama itu akan berikatan dengan atom C nomor 1. Nah, ini misalnya kita kasih nomor. Nah, kemudian Cl yang kedua akan berikatan dengan C nomor 2. Ini boleh ditukar, ya, karena sama saja. Nah, kemudian menghasilkan 1,2 dikloropropena. Ya, jadi yang tadinya ikatannya rangkap 3, nah karena dia kemudian sudah digunakan untuk mengikat Cl, maka ikatannya menjadi rangkap 2. Selanjutnya, 1,2 dikloropropena direaksikan kembali dengan dengan gas klorin. Ya. Nah, adisi yang ketiga itu adalah adisi dengan asam halida. Contohnya adisi dengan HCl. Nah, di sini saya akan mencontohkan reaksi adisi propuna dengan HCl. Jadi yang pertama propuna direaksikan dengan HCl. Nah, di sini kita melihat dari atom C, kasih nomor ya, atom C yang berada di dekat ikatan rangkap. Nah, ternyata
masing-masing atom C yang ada di dekat ikatan rangkap itu memiliki atom H yang sama. Nah, kalau demikian berarti nanti atom H dan atom Cl-nya ini boleh bebas diletakkannya di mana terserah. Ya, misalnya atom H-nya kita letakkan di nomor 1, kemudian Cl-nya kita letakkan di nomor 2. Nah, selanjutnya, berarti hasilnya menjadi CH3, CCl, CH2 atau Nah, untuk kegunaan dari alkuna, di senyawa alkuna yang mempunyai nilai ekonomis penting itu adalah etuna. Itu biasa juga disebut sebagai gas asetilena atau gas etilen. Ya, di sini gas etilen atau asetilena itu bisa digunakan dalam proses pengelasan logam dan juga dalam proses pematangan buah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.